Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mata kuliah statistik pendidikan, yang mana kita sudah hampir berada di ujung materi pembahasan, yaitu adalah pengenalan software statistik ya. Di sini sebenarnya software statistik itu jenisnya banyak sekali, tapi di sini yang saya sampaikan adalah, atau yang kita bahas adalah, setidaknya ada 3 aplikasi atau software statistik yang umum digunakan dalam perhitungan statistik, terutama statistik pendidikan. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah Excel, SPSS, dan R. Ya, perbedaannya apa antara Excel, SPSS, dan R ini? Ya, aplikasi atau software Excel itu keunggulannya adalah antarmuka, familiar, mudah difahami, visualisasi data cepat, cocok untuk data sederhana dan laporan. Karena memang kan Office, yaitu Excel ini kan, saya yakin jenengan semua juga sudah terbiasa menggunakan, tapi cuma mungkin belum secara lebih dalam mengulik mengenai rumus-rumus yang digunakan. Kemudian kekurangannya adalah rentan human error gitu ya. Terus yang kedua adalah terbatas untuk analisa kompleks. Statistik inferensialnya terbatas. Jadi kalau Excel ini itu memang keperuntukannya untuk pengolahan data atau pengelolaan data yang sifatnya sederhana. Seperti apa nanti? Nanti akan saya contohkan dalam pengaplikasiannya langsung praktek contoh penggunaan aplikasinya gitu ya. Terus kemudian IMB SPSS ya. Ini adalah aplikasi yang lebih baru daripada Excel. SPSS ini bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Excel. Yang pertama, keunggulannya apa dari SPSS ini? Menu driven, mudah dipelajari. Karena ini adalah SPSS ini adalah aplikasi yang sangat umum dan banyak digunakan oleh mahasiswa, terutama untuk jenjang S1. Itu biasanya kalau kuantitatif memang yang digunakan adalah SPSS gitu ya. Terus kemudian analisis statistik langsung jadi pas waktu kita pernah, atau semua pernah membahas mengenai menghitung rata-rata, mean, median, modus, standar deviasi, range, itu kan banyak rumusnya. Belum lagi untuk yang statistik inferensialnya, itu memang banyak rumusnya. Nah, dengan SPSS ini, dengan aplikasi SPSS ini, kita tinggal input datanya, kemudian kita klik, ya itu akan hasilnya akan muncul sendiri. Kita tinggal menginterpretasikan saja. Kemudian yang ketiga, keunggulannya apa? Standar di ilmu sosial dan psikologi. Sebenarnya ini untuk SPSS ini adalah alat statistik yang terstandarisasi ya. Memang maksudnya diakui ketika jenengan mengolah data kuantitatif dengan menggunakan SPSS ini, memang sudah tidak ada permasalahan lagi, karena memang sudah menjadi kesepakatan dan sudah terstandarisasi, jadi sudah diperbolehkan. Jadi perhitungannya, hasilnya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kekurangannya apa? Berbayar. Aplikasi SPSS ini berbayar, walaupun itu ada biasanya yang di internet itu yang tidak berbayar. Dengan cara seperti apa? Di crack gitu. Tapi sebenarnya itu masuk ke yang tidak legal, karena memang yang legal itu biasanya berbayar, dan itu memang ada pembaruan. Jadi lebih lengkap versi berapa sekarang, sudah versi berapa itu, sudah versi 25 ke atas kayaknya. Terus kemudian fleksibilitas terbatas, kurang cocok untuk data sains modern ya. Jadi
kekurangannya adalah itu. Kemudian R atau RStudio ini adalah gratis dan open source, sangat powerful dan fleksibel. Komunitas yang sangat besar, terdepan untuk data science dan visualisasi. Nah, kekurangannya apa? Kurva belajar yang curam, berbasis kode programming. Yang ketiga, butuh pemahaman konsep statistik. Lah, sebenarnya gini, aplikasi-aplikasi ini itu adalah aplikasi yang saling menunjang satu sama lain. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh SPSS itu bisa dilakukan oleh R. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Excel itu bisa dilakukan oleh SPSS. Yang jelas, aplikasi-aplikasi baru yang akan muncul itu pasti penyempurna dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, gitu ya. Jadi ini tidak tiga ini masih ada lagi, ada Listrel, ada SampleLS, Smart PLS, dan yang lain. Aplikasinya banyak, tapi ini yang umum digunakan saja yang kita bahas. Kemudian Excel, SPSS, dan R ini kira-kira the right tool for the right job. Jadi alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Maksudnya itu adalah aplikasi apa yang lebih cocok untuk kira-kira yang menjadi kebingungannya kan ketika kita melakukan penelitian ini atau mau menghitung ini, kira-kira aplikasi mana yang cocok gitu ya, kan menjadi pertanyaan yang besar. Apakah kita harus menggunakan semuanya atau kita hanya perlu menggunakan satu aplikasi saja atau bagaimana? Nah, ini akan terjawab di sini, yaitu kalau Excel itu gunakan jika apa? Membersihkan dan mengorganisasikan data sederhana, membuat tabel, grafik, dasar ya, tapi itu ya, melakukan perhitungan matematik dan statistik deskriptif sederhana. Ya, jadi intinya adalah, kesimpulannya, kalau kita menggunakan Excel itu ketika kita menghitung data statistik yang sifatnya sederhana, seperti kita menghitung rata-rata, mean, median, modus, deviasi, dan yang lain sebagainya. Nah, apakah tidak bisa Excel itu untuk menguji statistik inferensial? Bisa, tapi itu prosesnya itu panjang. Kita harus menghitung rata-ratanya dulu, kemudian dibagi ini, dibagi itu. Makanya tadi dibahas di Excel itu kekurangannya adalah masih besar peluang untuk human error-nya, karena ketika kita salah memasukkan rumus atau kita salah mengetikkan angka, itu akan berakibat kesalahan hasilnya juga. Terus kemudian gunakan SPSS jika Anda mahasiswa ilmu sosiologi. Ini tidak ilmu sosiologi aja, semua mahasiswa ya yang mengerjakan skripsi. Untuk mengerjakan skripsi, otomatis kan tidak hanya statistik deskriptif saja yang dibahas, tetapi juga kita harus menghitung statistik inferensialnya. Jadi statistik inferensial itu isinya apa? Ketika kita menjalankan uji T, ANOVA, korelasi, regresi dengan cepat. Ingat ya, apa itu korelasi dan regresi, uji T dan ANOVA. Kalau lupa silahkan diputar kembali di pertemuan keberapa itu, di video sebelumnya itu ya. Yang ketiga adalah tidak ingin berkutat dengan pemrograman. Nah, kenapa ini tidak ingin berkutat dengan pemrograman? Ini adalah menjawab aplikasi atau software R ini. Nah, software R ini itu memang menganalisisnya dataset yang sangat besar, yaitu big data. Itu kelebihannya, memang membutuhkan visualisasi data yang kompleks dan menarik. Ingin melakukan analisis yang tidak tersedia di SPSS dan Excel. Terus yang terakhir adalah berencana berkarya di bidang data science, dan ini memang rumit. Jadi R itu sedikit saya sendiri juga belum menguasai untuk aplikasi R ini, karena ini aplikasinya sempat saya lihat itu bentuknya seperti coding, kita masukkan rumus-rumus. Nah, yang biasanya umum digunakan itu adalah dua ini untuk mahasiswa itu. Nah, kedua aplikasi ini memang tidak bisa, misalnya SPSS itu bisa menyelesaikan, misalnya jenengan mengerjakan skripsi, mengerjakan data statistiknya hanya menggunakan SPSS tanpa Excel, itu tidak bisa. Jadi sedikit pengalaman saya itu memang aplikasi Excel dan SPSS ini menjadi aplikasi yang saling menunjang satu sama lain gitu ya. Kemudian ini adalah pemanfaatan Excel
dan SPSS dalam pengelolaan statistik. Lah, kenapa nanti saya contohkan hanya 2 aplikasi? Karena tadi kembali memang aplikasi yang lebih sering kita gunakan atau lebih sering digunakan oleh mahasiswa itu 2 ini, karena memang SPSS ini saya kira sudah sangat layak dan sangat cukup untuk menyelesaikan penelitian kuantitatif atau menghitung data statistik. Jadi di sini saya bahas hanya 2 karena memang kebetulan saya belum punya aplikasi untuk yang R-nya itu ya. Jadi untuk penggunaan Excel dan SPSS-nya kita contohkan dulu ya. Bentar. Jadi di sini kita punya data mengenai jenis kelamin, kemudian pendidikan dan agama. Nah, terus bagaimanakah cara kita melihat mean? Mean itu apa? Rata-rata. Berarti kan sama dengan average. Kemudian kita blok sini. Ini adalah data apa? Dulu sebentar. Nah, ini adalah data jenis kelamin. Kemarin itu saya dapat ini dari pengumpulan data FKUB gitu ya. Ini namanya adalah data statistik untuk yang deskriptif ya, bukan yang inferensialnya. Sebentar, ini biasanya tetap harus kita olah dulu. Nah, ini adalah mean-nya, mean dari ini, belum mean dari ini, belum mean dari ini, itu kita hitungnya seperti itu. Median, ya sebentar, rumusnya apa? Median sendiri juga lupa untuk rumusnya ini. Bentar. Nah, baik kita lanjutkan ya. Untuk median itu sebentar. Ini misalnya ini kita mau melihat untuk semuanya, itu juga bisa. Kita tinggal geser saja, juga bisa. Jadi untuk yang median itu adalah rumusnya sama dengan median dalam kurung bentar. Misalnya jenis kelamin. Nah, ini nilai tengah ya, median itu kita bisa ketemukan semuanya. Tapi ini kita masih butuh effort yang lumayan karena kita harus menghitung satu persatu. Makanya tadi di Excel itu keterangannya adalah ketika kita menggunakan Excel itu memang masih terdapat peluang besar untuk human errornya. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian kita ambil satu basic data yang sama. Yaitu data jenis kelamin, pendidikan, dan agama. Mari kita lihat kalau kita menggunakan SPSS. Ini adalah aplikasi kedua, yaitu SPSS ya. Kalau di SPSS ini misalnya kita sudah input jenis kelamin, pendidikan, dan agama, itu kita hanya tinggal menghitung di analis deskriptif. Sebentar, frekuensi yang mau kita hitung apa? Misalnya semua itu yang mau kita sorot apa di statistiknya. Bentar. Nah, kita mau melihat mean, median, modus, sum, standar deviasi, varian, range, minimum, maksimum. Nah, itu saja kita contreng. Oke. Nah, di sini sudah muncul dengan sangat cepat, yaitu mean-nya berapa, untuk jenis kelaminnya 1,45. Ini sama seperti yang kita hitung tadi, 1,45 sebenarnya sebelum kita, sebentar ya, coba kita cek lah, 1,45 kan sama kan. Jadi bentar. Jadi untuk yang Excel, yang SPSS ini jauh lebih cepat lagi untuk menganalisis, untuk menghitungnya. Terus kemudian tidak berhenti di situ. Di sini juga sudah dipaparkan juga untuk jenis kelamin itu laki-lakinya berapa persen.
terus perempuannya berapa persen, pendidikannya yang SD itu berapa persen, yang SMP itu berapa persen, yang SMA itu berapa persen, begitu pula agama. Jadi kalau yang SPSS ini jauh, ibaratnya jauh lebih mempermudah kita, tetapi kita tidak akan bisa menyelesaikan SPSS ini tanpa bantuan Excel. Untuk apa? Untuk input datanya ini. Jadi data ini kita inputnya, misalnya kita dapat dari Google Form, itu tetap kita ngolahnya di Excel dulu. Jadi kita olah di Excel dulu. Kan biasanya kalau dari kuesioner itu munculnya kan masih ada yang bentuknya kata-kata, misalnya laki-laki perempuan, pendidikannya SD SMP, kita kan harus merubahnya menjadi angka dulu. Nah, itu juga kita menggunakan aplikasi Excel dulu, baru setelah itu kita masukkan atau kita import ke aplikasi SPSS yang munculnya seperti ini, baru nanti kita olah di sini. Begitu pula ketika kita mau menghitung pengaruh regresi atau korelasi, itu juga bisa menggunakan ini gitu ya. Jadi aplikasi yang kita bahas ini, SPSS, Excel, itu kurang lebihnya adalah bentuknya seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Gitu ya. Mungkin itu ya kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.